Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ira Putri Damayanti, masih pada kegiatan MPLS di SMA Negeri Bumi Makmur pada hari kedua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana sih cara belajar efektif dan menumbuhkan semangat belajar di masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Nah, seperti kita ketahui bersama, akhir-akhir ini kasus penyebaran COVID semakin meningkat pesat. Oleh karena itu, pihak sekolah memutuskan kembali melakukan pembelajaran secara daring, sambil menunggu izin dari Dinas Pendidikan untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan selama mengikuti pembelajaran secara daring. Yang pertama, patuhi dan ikuti jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Buatlah seolah-olah belajar di rumah seperti belajar di sekolah. Yang kedua, sering-seringlah berkomunikasi dengan gurumu. Jangan takut dan jangan malu untuk bertanya, karena ini terkait dengan prestasimu. Yang ketiga, gunakan kuota internetmu dengan bijak. Jangan sampai ketika gurumu mengajak belajar secara daring, kamu menolak dengan alasan tidak ada kuota. Yang keempat, pantau terus informasi yang ada di kelas digital baik dari WhatsApp ataupun Google Class. Jika perlu, catat tugas yang diberikan gurumu di buku atau handphone supaya kamu tidak ketinggalan. Kelima, mengerti bukan menghafal, terutama dalam pembelajaran sains seperti matematika. Kamu tidak bisa hanya menghafal saja, tetapi harus banyak mencoba atau berlatih. Seperti kata pepatah, bisa karena biasa. Keenam, belajar dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Jika kamu terbatas dalam kepemilikan kuota, kamu bisa bergabung dengan teman-temanmu, tentu saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada intinya, kamu harus bisa mengikuti instruksi atau arahan dari gurumu. Jangan sampai ketinggalan dan jangan banyak alasan. Baik, itu saja tips dari saya untuk mempersiapkan diri kita dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Untuk selanjutnya, silahkan kalian simak motivasi belajar dan cara belajar yang benar ala Kak Mary. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kalian menyaksikan video motivasi dari Kak Riana, berikut profil lengkap diri saya. Ada satu hal yang selalu dilakukan, baik sejak bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Hal itu adalah belajar. Belajar itu tidak mengenal waktu, tidak juga mengenal usia, baik di sekolah, di rumah, di tempat kerja, sampai tua sekalipun. Semua orang harus terus belajar, karena selain memperoleh pengetahuan baru, belajar juga bisa mendewasakan kita. Tapi ingat, belajar juga tidak boleh sembarang belajar. Belajar juga harus dengan cara yang benar. Ada 5 hal yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa belajar dengan cara yang benar. Yang pertama, mindset atau cara berpikir yang benar. Seperti ketika kamu akan memasak, kamu harus mempersiapkan alat dan bahan terlebih dulu. Belajar juga demikian. Sebelum belajar, harus ada yang dipersiapkan terlebih dulu. Yang harus dipersiapkan adalah cara berpikir kamu. Pikiran kamu harus dibenerin dulu nih. Bagaikan kelas kosong yang siap menerima, bagaikan spons yang siap menyerap, pikiran kamu harus terbuka. Jangan belum apa-apa sudah antipati duluan. Jangan belum apa-apa kamu sudah memblok dan bilang, udah bisa, nggak perlu, gampang, atau ini kan caranya beda. Kalau komentarmu seperti itu tuh, kamu juga tidak akan bisa menerima pelajaran dan masuk ke dalamnya. Kalaupun mungkin ada yang berbeda, jangan ditolak dulu, tetapi harus dicari dan diolah. Ingat, dengan cara berpikir yang benar, maka kamu pun akan dapat belajar dengan benar. Yang kedua, guru yang benar.
Belajarlah dengan orang yang pernah melakukan hal-hal yang ingin kamu pelajari. Belajarlah dari orang yang bisa dan mengerti hal-hal yang memang ingin kamu kuasai. Kalau kamu ingin belajar renang, tapi belajarnya dengan guru yang sama sekali tidak pernah berenang, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Tetapi, jika kamu mau belajar dengan orang yang ahli, yang benar-benar sudah mengerti hal-hal yang ingin kamu kuasai, belajar juga dari orang-orang yang sudah terbukti melakukan hal yang ingin kamu dapatkan, pastinya pembelajaran kamu pun juga akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Ketiga, waktu yang benar. Belajar itu juga butuh yang namanya waktu. Tidak bisa dikebut dalam semalam. Walaupun ada sih istilah SKS alias sistem kebut semalam atau the power of kepepet. Sama halnya dengan belajar yang membutuhkan waktu, pikiran kita pun juga butuh jeda untuk bisa mengolah dan mencerna semua hal yang ada. Bahkan, belajar itu harus dijadikan kebiasaan, sama seperti halnya dengan mandi atau gosok gigi. Mungkin gak sih kamu mandi atau gosok gigi selama 2 jam, 3 jam, habis itu kamu gak mandi dan gak gosok gigi selama 1 bulan. Pastinya risih, pasti rasanya aneh banget dan ngerasa ada yang kurang. Belajar pun juga harus seperti itu, harus dijadikan habit. Jangan sampai ini kan saya udah belajar 10 jam, habis itu ditinggalin deh gak belajar lagi. Ingat, belajar sekali lagi harus dijadikan kebiasaan. Yang keempat, cara yang benar. Setiap orang punya cara tersendiri bagaimana dia bisa menyerap informasi secara efektif dan efisien. Kamu pun harus bisa mengenali kamu termasuk tipe orang yang belajarnya seperti apa. Secara garis besar nih, ada 3 tipe orang: visual, auditory, dan kinestetik. Orang visual biasanya mereka akan menyerap secara optimal, menangkap informasi yang dibaca ataupun dilihat. Orang auditory biasanya adalah orang yang lebih mudah menerima informasi melalui apapun yang didengarnya. Orang kinestetik biasanya adalah orang yang sangat senang dan juga cepat mengerti bila informasi tersebut diserap terlebih dahulu ataupun dicontohkan terlebih dulu, atau dia membayangkan orang lain melakukan hal yang sedang dipelajarinya. Kalau kamu masuk kategori mana nih? Coba kenali diri kamu terlebih dahulu dan ketahui cara belajar mana yang efektif untuk kamu sehingga kamu pun bisa menggunakan cara yang lebih tepat. Yang kelima, lingkungan yang benar. Ada orang yang suka ketenangan dalam belajar. Harus tenang banget. Bahkan ada suara nyamuk lewat aja bisa mengganggu konsentrasi. Tetapi ada juga orang yang suka belajar dengan mendengarkan musik. Jadi, saat belajar, dia harus mendengarkan musik, baik musik klasik, musik pop, bahkan musik rock sekalipun. Bebas, apapun itu, yang paling penting adalah kamu tahu mana yang membuat kamu bisa efektif dalam belajar. Ada juga nih, orang yang suka belajar sendirian. Ada juga orang yang suka belajar kelompok, biar ada teman berdiskusi. Boleh-boleh aja sih, tidak ada salahnya. Yang penting, kamu sendiri tahu dengan cara itu, pembelajaran kamu bisa efektif dan efisien atau tidak. Dan yang paling penting, apapun itu, pastikan kamu sudah berada di lingkungan yang positif, karena dengan siapa kamu bergaul saat ini, itu akan mempengaruhi masa depan kamu sendiri. Itu dia 5 hal yang harus kamu ketahui. Jangan berhenti belajar, terus memperbaiki diri. Semoga sukses. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.